Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Inilah Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Apa kabarnya Iwan Ahwat dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya pada kesempatan sore hari ini saya Fajar Hidayat ditemani Yusuf Subangkit di meja operator dan juga ada Muhammad Neza di balik meja switcher Rasil TV. Bisa kembali menemani ruang dengar Iwan Ahwat dimanapun Anda berada dalam program acara Tausiah Sore, kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin yang setiap hari Jumat diisi oleh guru kita yaitu Ustadz Ahmad Soleh. Dan alhamdulillah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita Iwan Ahwat. Mari kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Ustaz? Alhamdulillah, atas doa dari semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Iwan Ahwat, dan pada kesempatan sore hari ini Ustaz Ahmad Soleh masih akan melanjutkan temanya dari minggu lalu, yaitu tentang keutamaan jihad, yang pada pekan ini hadis yang diambil adalah hadis ke-16 dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan bagi Iwan Ahwat yang memiliki pertanyaan bisa dikirimkan ke layanan WhatsApp Rasil di 08111 999 720 ataupun bisa melalui telepon di 021 845 1512. Baik Iwan Ahwat, sebelum kita mengawali kajian sore hari ini, mari kita buka saja kajian sore hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Tafadhol Pak Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim serta pemirsa Rasil Visual dimanapun berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah lewat udara dalam rangka mengkaji pesan-pesan ilahi, yang kemudian juga kita menggali pesan-pesan Nabi yang luhur budi melalui kajian kitab Syarh Riyadhus Shalihin. Dan sekarang kita sudah membahas bab keutamaan jihad, pertemuan ke-6 kalau tidak salah. Jadi hadis dalam bab ini hadis ke-16, adapun dalam kitab Riyadhus Shalihinnya itu hadis ke-1300 lebih gitu ya. Baik, untuk tidak memperpanjang percakapan, mari kita mulai saja melanjutkan kepada hadis yang ke-16 dalam bab ini, bab keutamaan jihad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati mi'atu darajatin a'addahallahu lil mujahidin fi sabilillah. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard. Rawahul Bukhariyu. Inna sesungguhnya fil jannati di dalam sorga mi'atu darajatin, ada 100 darajat ya, 100 tingkatan. A'addahallahu, yang mana Allah mempersiapkan yang mi'ah darajah itu ya, hak ini kembali kepada mi'atu darajah lil mujahidina fi sabilillah, bagi para mujahid di jalan Allah. Ma bainad darajatain, di mana antara dua derajat itu, darajat itu ya, dari tingkatan itu, kama sebagaimana bainas sama'i wal ard, ya, semisal langit dan bumi.
Itu di antara dua, berarti ini 100, Masya Allah, la hawla wa la quwwata billah. Artinya akal nggak mampu untuk menjelaskan secara detail. Ya. Hadza hadithun, hadis ini rawahu, telah meriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa pahala dan tingginya tingkatan di surga yang disediakan Allah bagi para mujahid. Ya, jadi inilah kemudian gambaran yang kemudian nanti ini menjadi dorongan ya bagi orang-orang yang meyakininya, bahwa kemudian mereka tampil terdepan ketika Islam dikriminalisasi, ketika Islam dinodai dan dirusak, para mujahidin yang tampil ke depan. Kama qultu lakum, sebagaimana pernah saya kemukakan, bahwa kita sesungguhnya dalam berjihad itu, ya, berjihad yang dalam pengertian perang, itu bukan pihak yang memulai. Karena kita di awal-awal itu hanya berdakwah, menyampaikan, menjelaskan Islam, menjelaskan tauhid. Gitu kan? Menjelaskan apa yang diterima dari Nabi SAW, sebagaimana Nabi juga menerimanya dari Tuhannya, gitu kan? Nah, ini yang harus dipahami, bahwa ketika kemudian itu dikriminalisasi, sekiranya misalnya hujjah bil hujjah, misalnya gitu ya, dakwah kemudian dibantah dengan hujjah, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian dakwah, gitu kan, penjelasan lewat lisan, gitu kan, dihadapinya dengan alat-alat pembunuh. Nah, itu yang kemudian kita bisa memahami apa yang mestinya harus dilakukan kalau sudah seperti itu, gitu ya. Nah, ini jadi kalau keadilan di kita, kalau misalnya seseorang membantah dengan argumentasi, maka kita akan jawab juga dengan argumentasi. Ya, jadi tidak mendahulukan ketika penjelasan, ketika argumentasi, kemudian kita kalah, kita kerahkan seluruh persenjataan. Nah, itu laisa minal Islam. Islam sekali lagi mengemukakan penjelasan yang bersifat argumentatif, gitu kan. Maka oleh sebab itu saya kira syariat Islam ini oleh siapapun bisa dipahami. Maka apalagi kemudian kita melihat kemarin, ya, ini Allah perlihatkan kepada kita kuasanya bagi Allah mudah ketika mau menunjuki orang-orang yang diduga keras pada awalnya sulit untuk menerima Islam. Apalagi mereka telah dicekoki, ya kan, oleh berita-berita hoax tentang Islam. Tapi kemudian mereka menemukan Islam begitu indah. Ketika mereka bertanya, mereka juga puas dengan penjelasan-penjelasan itu. Semuanya kata mereka ini sangat rasional. Karena mereka adalah orang-orang yang terbiasa menggunakan rasionya. Sehingga ini sangat rasional. Ini sangat masuk akal. Sehingga kemudian mereka berbondong-bondong yang tadinya cuma ingin nonton, gitu ya, ingin nonton saja. Kemudian mereka dengan hidayah Allah Azza wa Jalla, mereka memeluk Islam. Ya, tanpa paksaan. Ya, ini menarik dalam sejarah, ya, tanpa apa paksaan, karena mereka mendalami sendiri, datang, masya Allah, ya, orang-orang non Muslim datang sendiri ke masjid-masjid, ke Islamic Center, kemudian mereka menggali tentang Islam, maka kemudian mereka memeluk Islam dengan sukarela, gitu ya, karena memang konsep kita juga tidak ada konsep memaksa, gitu, itu satu. Maka oleh sebab itu sekali lagi, mujahidin, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, itu mereka tampil karena syariat Islam, karena pemeluk-pemeluk Islam itu dikriminalisasi, dikriminalisasi dan juga dituduh yang tidak, bahkan kemudian para pemeluknya disakiti. Ini yang pertama. Jadi hadis yang ke-16 ini menunjukkan, mutiara-mutiara hadis yang menunjukkan bahwa besarnya pahala dan tingginya darajah. Darajah itu tingkatan, ya, tingkatan fil jannah, di surga yang disediakan bagi para mujahidin. Itu satu. Yang kedua, maksudnya hadis ke-17 ya, di dalam bab ini, atau hadis ke-1302 di dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man
radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Fa'ajiba laha Abu Sa'id faqala a'idha alayya ya Rasulullah fa'a'adaha alaihi thumma qala wa ukhra yarfa'ullahu bihal abda mi'ata darajatin fil jannati ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ard. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qal al jihadu fi sabilillahi al jihadu fi sabilillah. Rawahu Muslim. Man radiya, siapa yang ridha billahi rabba, Allah sebagai Rabbnya. Nanti Rabb penjelasannya sering kita kemukakan tetapi akan kita singgung. Wabil islami dina, dan dengan Islam dia ridho sebagai agamanya. Wabi Muhammadin rasula, dan dia ridho bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan, maksudnya ada utusan Allah. Wajabat lahul jannah, maka ia berhak ya untuk mendapatkan sorga. Fa'ajibalah Abu Sa'id, maka Abu Sa'id begitu kagum. Mungkin ajiba di sini lebih tepatnya ya takjub ya. Ajib itu bisa takjub, kagum, kaget. Tetapi mungkin dalam hal ini ketertarikannya mengakibatkan kekaguman tadi. Faqala, maka Abu Sa'id mengatakan, a'idha alayya ya Rasulullah. Ulangilah untuk aku seperti tadi yang engkau katakan itu, wahai utusan Allah. Fa'adaha alaih, maka dia Nabi SAW mengulanginya pernyataan itu alaihi atas Abu Sa'id. Thumma qala, kemudian Nabi melanjutkan, wa ukhra, dan yang lainnya, yarfa'ullahu, Allah mengangkat biha al-abda mi'ata darajatin fil jannah, mengangkat juga orang-orang selain tadi itu yang telah ridho itu, gitu kan. Al-abda mi'ata darajah. Jadi hamba, ada yang lainnya lagi, ada hamba yang diangkat di dalam sorga itu 100 tingkatan. Fil jannah. Ma baina kulli darajataini, di mana di antara dua tingkatan itu kama baina samai wal ard, seperti langit dan bumi. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Siapa mereka gitu yang punya, atau untuk apa itu yang 100 tingkatan itu gitu kan? Qala, Nabi menjawab, al jihadu fi sabilillah. Al jihadu fi sabilillah. Itu adalah makomnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Itu adalah makomnya, begitu ya, tempatnya ya, atau hal yang disediakan bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Nah, maka kemudian ikhwan, dari sini dapat kita tahu, jadi statementnya saya akan ini, tentu masuk surga itu karena iman. Tentu jika kalimatnya tidak ditambahkan syarahnya, penjelasannya bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah, dan buktinya diantaranya adalah orang tersebut memiliki iman, gitu ya. Nah, itu yang mengakibatkan dia masuk ke dalam surga. Tetapi perbedaan derajat di dalamnya itu dibedakan karena amal. Gitu. Jadi kuncinya sama, keimanan, ya, sehingga dia masuk. Tapi di mana dia tempatnya, makomnya, makanahnya, apakah termasuk yang di 100 derajat tadi, 100 tingkatan tadi atau bukan? Nah, itu mah tergantung amalnya. Maka oleh sebab itu ikhwan, akhwat sekalian, hendaknya kita mohon kepada Allah ya, dengan mengaplikasikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Dan hadis ini menunjukkan tingginya derajat mujahid. Di dalam surga terdapat banyak derajat dan tingkatan yang tidak terhitung, dan mujahid memiliki 100 tingkatan di antaranya. Dan ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan kita yang pernah kita bahas, bahwa ini dalil yang dijadikan bahwa mujahid pun ada tingkatan-tingkatannya. Kemarin
saya menjawab atas dasar amalnya, atas dasar kelelahannya seperti apa. Karena dari definisi jihad yang kita pahami bahwa ketika mereka telah mengeluarkan seluruh potensinya, nah maka seluruh potensinya seperti apa? Seluruh itu kan bisa, seluruhnya itu bisa bermakna yakni al-jamu', seluruh jamaknya, atau ba'd, ya, aglab atau aktsar, atau sebagian besar potensinya telah ia keluarkan, gitu ya. Taib. Kita lanjutkan kepada hadis yang ke-18 dalam bab ini, atau hadis ke-1303 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari qala sami'tu Abi radhiyallahu anhu wa huwa bihadratil adu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dhilalis suyuf faqama rajulun rasul hayati faqala ya Aba Musa a anta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadha qala na'am farfa'a ila ashabihi faqala aqra'u alaikumus salam thumma kasara jafna sayfihi fa'alqahu thumma masya bisayfihi ilal aduwi fadaraba bihi hatta qutila rawahu Muslim. Dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Ash'ari, ia berkata, aku mendengar bapakku yaitu Abu Musa, semoga Allah meridhoinya, wa huwa bihadratil adu, ketika dia berada di depan musuh. Yaqul tadi ya, Abu Musa itu qala Rasulullah SAW. Jadi ketika berkumpul di hadapan di hadapan musuh itu, ayahnya ini siapa? Abu Bakar ini bertanya kepada Abu Musa, kepada ayahnya. Nah, yaqul, ayahnya mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna abwabal jannah, sesungguhnya pintu-pintu sorga, tahta zilalis suyuf, gitu ya, di bawah kilatan pedang. Tentu yang dimaksud sekali lagi ini posisinya ketika dia bihadratil adu, gitu ya, bukan dalam keadaan normal. Dalam normal itu yang diwajibkan pertama kali adalah dakwah, ya, dakwatut tauhid, gitu kan, bahwa kemudian nanti tahta zilalis suyuf tadi, ketika saatnya, ya, ketika umat Islam dikriminalisasi, saatnya dia harus membela diri, maka inilah yang digunakan bahwa inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf, gitu kan. Faqama rajulun rasul hayati faqal, kemudian berdirilah seorang yang lusuh penampilannya. Rasul hay'ah itu ya bukan, ya lusuh itu berpakaian apa ya? Lusuh, ya lusuh lah, gitu kan. Kemudian dia mengatakan, ya Aba Musa, wahai Aba Musa, a anta sami'ta Rasulullah, kamu dengar dari Rasulullah yaqulu hadza, berkata bersabda seperti itu? Qala na'am, Abu Musa mengatakan, iya, aku mendengar langsung begitu. Faraja'a ila ashabi, maka kemudian dia teman-temannya tadi, si rajul tadi yang compang-camping, yang lusuh tadi, mendatangi para sahabatnya. Faqala, kemudian katakan, aqra'u alaikumussalam, aku sampaikan kepada kalian keselamatan, kabar gembira, aku ucapkan selamat deh kepada kalian. Thumma kasara jafna sayfihi, kemudian ia mematahkan, gitu ya, memecahkan sarung pedangnya dan membuangnya, kemudian berangkat dengan pedang terhunus menuju tempat musuh, tempat lawan, lalu ia berperang sampai terbunuh. Demikian Imam Muslim meriwayatkan, ya. Jadi dari sini dapat kita ketahui, jadi kalau sudah begitu, kalau sudah di depan musuh, maka tadi inna abwabal jannati, ya, sesungguhnya pintu-pintu sorga itu di bawah kilatan, di bawah naungan suyuf, pedang-pedang. Nah, begitu ya. Nah, dari hadis ini dapat kita lihat bahwa penjelasan tentang anjuran berjihad, berita tentang pahala berjihad, serta penjelasan tentang penggunaan dan bersatunya pedang, ya, hingga seperti payung di atas musuh, zilal, itu yang menaungi, Masya Allah, ya. Nah, maka oleh sebab itu ini
tentu kita harus berhati-hati mendudukan persoalan ini ya, karena ada yang mestinya didudukan dalam saat dalam atau saat peperangan, tapi kadang digunakan dalam situasi normal, akibatnya menjadi bermasalah. Seperti apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Atas nama jihad, namun kemudian mereka menggunakannya dalam situasi yang tidak pada tempatnya. Demikian saya kira sebagai pengantar yang dapat dikemukakan pada sore hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian Iwan Ahmad pemaparan materi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Soleh. Tadi Ustadz menyampaikan temanya tentang keutamaan jihad bagian ke-6. Bagi Iwan Ahmad yang memiliki pertanyaan bisa dikirimkan ke layanan WhatsApp Rasil di 08111 999 720 ataupun bisa melalui telepon di 021 845 1512. Jangan kemana-mana Iwan Ahmad, kita akan kembali setelah nada takwa berikut ini. Tetap di Radio Silaturahim dan Rasul TV untuk Islam yang satu. Radio Silaturahim dan Rasul TV untuk Islam yang satu. Kita kembali Iwan Ahmad dalam kajian Syarah Kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustadz Ahmad Soleh yang tadi menyampaikan temanya tentang keutamaan jihad. Dan sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Bagi Iwan Ahmad yang ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui layanan WhatsApp di 08111 999 720 ataupun yang ingin berinteraktif di 021 845 1512. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Ustadz. Kita bacakan saja pertanyaan pertama. Ini datang dari Bapak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon bertanya, di hari-hari ini kita bisa melihat dengan mata kepala kita bagaimana sejarah perjuangan umat Islam kembali dinilai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan Islam dan jihad dengan seenaknya mereka melakukan tindak pengeboman, penghancuran serta berupaya untuk mengacaukan ketentraman negeri kaum muslimin dengan kedok jihad dan ijtihad. Tapi mereka melakukan itu dengan ilmu dan pemahaman yang mereka pelajari dari dalil-dalil. Apakah orang-orang itu bisa dikatakan sebagai mujahid Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Naam, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Pertama, kita harus mendudukan persoalan bahwa ada bentuk klaim, ya, ada bentuk klaim jihad, ada bentuk klaim jihad itu pertama ada bentuk klaim memang di medannya, di medan jihad, misalnya di Palestina. Mereka harus berhadapan dengan para perampas tanah mereka, para penoda negeri peninggalan para nabi dan seterusnya. Ada kemudian yang mengatasnamakan itu sesuatu yang memang tujuannya juga ingin menodai perjuangan umat Islam sebagaimana tadi dikemukakan, ya. Maka oleh sebab itu saya kira banyak sekali para ulama membahas yang demikian itu, bahwa ada istishhad itu berarti mencari syahid, gitu kan? Karena tidak ada lagi langkah yang paling kecuali dengan cara itu, dan itu ditempatkannya bukan di negeri damai, tetapi di negeri harb, di negeri peperangan, gitu ya. Jadi kalau kemudian itu dibawa kepada negeri damai, justru ini menjadi fitnah. Bahkan sebagian menyatakan bahwa itu adalah sikap yang mardud, sikap yang ditolak, gitu ya. Jadi maka oleh sebab itu catatan bagi kita sekarang bahwa kita memang perlu mengenal siapa guru kita, dari sisi mana, seperti apa pemahaman yang akan kita dapatkan itu sudah bisa ditebak terlebih dahulu, gitu kan? Dari mana tadi dengan membaca data-data yang ada. Nah, yang kedua, persoalannya kita sebagai orang yang tidak berilmu, itu persoalannya. Karena yang banyak direkrut itu mereka yang punya latar belakang terbatas pemahaman. Itu satu. Kemudian mereka yang memiliki semangat, gitu kan, tanpa didukung dengan argumentasi.
Ketiga adalah mereka yang memiliki persoalan-persoalan kehidupan, gitu kan. Kemudian mencari kambing hitam. Kemudian masuklah doktrin-doktrin yang dikemas dengan satu nama-nama yang mulia seperti tadi dikemukakan. Maka ya namanya juga manusia ya, dengan apalagi dengan dengan keterbatasan pemahamannya itu, maka jadilah mereka pengantin-pengantin yang disodorkan gitu ya, pengantin-pengantin sebagaimana yang kita diperlihatkan oleh zaman. Ya, maksud saya adalah mereka menjadi korban-korban, ya. Dan itu biasanya juga pertama begini. Siapa yang mereka hadapi? Apa reaksinya kalau kita analisa lebih lanjut sekarang? Data kita menunjukkan tidak signifikan, cuma ya dia aja bunuh diri gitu loh. Ya, kalaupun misalnya ada yang dituju, ternyata saudaranya juga saudara dia yang saya maksudkan adalah saudaranya umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu kajian semacam itu ya, jadi ya kita boleh mengatakan seperti yang dikemukakan, tetapi mari kita kaji lebih jauh seperti itu ya, karena untuk bisa ada jihad dan ijtihad, sekarang pertanyaan siapa yang berhak ijtihad? Apa semua orang punya hak untuk ijtihad? Nah, ini juga saya kira kajiannya tidak gampang ya. Maka oleh sebab itu saya kira kepada saudara-saudaraku, adik-adikku para pemuda sebaiknya mengkaji ilmunya dengan hati-hati ya, tidak asal ketemu dengan orang yang tidak kita kenal asal usulnya kemudian kita dengan cepat mengikuti yang demikian itu. Nah, maka oleh sebab itu saya kira sekali lagi ini juga bukan hanya persoalan yang harus dibiarkan karena kita bukan ulama, bukan, tetapi ini menjadi tanggung jawab semua pihak ya. Ketika kita mengetahui hal-hal yang demikian itu ya, upaya-upaya kerusakan dan menodai perjuangan umat Islam, maka kita semuanya ikut bertanggung jawab dalam meluruskan persoalan-persoalan semacam itu. Demikian saya kira yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, ini sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kami pun ingin menyapa para pendengar kami. Ini ada Bapak Abdul Rosid, Bapak Herman, juga dari Bapak Andi, Ibu Rina, Ibu Ani, Ibu Aisyah, Ibu Aminah, Ibu Suharti, Bapak Abu Abdillah, semuanya menyimak kajian kita pada sore hari ini. Terima kasih atas atensinya dari Iwan Ahwat semua. Dan juga ini pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Siti di Sukabumi. Ustadz, saya sering mendengar kata-kata mujahid, mujtahid, dan mujaddid. Apakah ketiga kata itu mempunyai makna yang sama? Atau apa perbedaan dari ketiganya Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Mujahid, kemudian mujtahid, kemudian satu lagi apa? Mujaddid. Mujahid adalah mereka yang berjuang dengan seluruh potensi yang ia miliki. Maka itu biasanya physically, bersifat fisik. Persenjataan, potensinya itu bersifat fisik. Itu mujahid. Adapun yang kedua adalah apa tadi? Mujtahid. Ya, mujtahid itu adalah mereka yang mengeluarkan seluruh potensinya, tapi itu dari sisi ilmu, gitu ya. Dari sisi ilmu. Maka tadi muncul kalimat dari, kalau mujtahid itu muncul dari kata kalimat ijtihad. Kalau mujahid dari kata jihad. Dua ini ada hubungannya, sama-sama serius, sama-sama sungguh-sungguh. Gitu kan. Ada lagi nanti dari sisi suluk, kesungguhan membangun diri, membangun dari kata mujahadah ya, ada mujahadah. Nah, kalau tadi kemudian ada satu yang agak ini adalah mujaddid. Kalau tadi jim ha dal, kalau mujaddid itu jim double dal. Jadid itu baru. Bisa juga jim dengan dal, tapi ada syiddah ya. Oke, baik. Nah, kalau jadid itu baru. Mujaddid memperbaharui gitu. Jadi, kalau kita misalnya pemahaman yang kemudian lesu dalam pengertian
tadi tidak diminati dalam kajian-kajian keislaman, kemudian mengembalikan semangat spiritual untuk kembali mengkaji, itu mujaddid gitu loh ya. Mujaddid itu beda, jadi begini. Kalau begitu dia membuat sesuatu yang baru, apa bedanya dengan bid'ah? Lain lagi. Gini. Jadi kalau mujaddid itu ada sebuah bangunan terlihat usang. Kemudian dia perbaiki menjadi nampak baru lagi. Itu mujaddid. Ya, mujaddid itu misalnya begini. Renovasi. Renovasi gitu ya pengertian. Tapi bukan membuat yang baru. Ini Islam dia mujaddid, dia mujaddid Islam. Maksudnya dengan ijtihadnya dia menelurkan berbagai macam teori yang mendorong umat Islam menjadi bersemangat kembali kepada apa? Bersemangat kembali mengkaji dan mempelajari syariat Islam gitu ya. Dan mujaddid ini kalau menurut hadis kan 100 tahun sekali gitu ya. Tetapi siapa-siapanya wallahu a'lam. Tapi yang jelas ada di antara ulama yang menyatakan si fulan ini mujaddid, si fulan, dengan ada kriteria-kriteria, dan itu saya kira mujaddid ini menarik sekali. Ya, jadi bedanya gitu ya. Ada mujahid, ada mujtahid, sama-sama sama-sama bersungguh-sungguh mengeluarkan potensi-potensi yang dia miliki. Kalau tadi mujahid mengeluarkan potensi-potensi physically, kalau mujtahid mengeluarkan potensi-potensi bersifat ilmi. Gitu ya. Adapun mujaddid adalah merenovasi, mengembalikan kembali semangat baru. Gitu ya. Kalau misalnya semangatnya sudah usang, loyo, sekarang semangat itu dibangkitkan kembali, maka itu disebut mujaddid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikiannya Ibu Siti, semoga jelas jawaban dari Ustaz Soleh. Dan pertanyaan selanjutnya ini datang dari Eyang Sri, Pak Ustadz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kru Rasil dan Bapak Kiai selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Izin bertanya Pak Kiai, Naam. bagaimana Palestina yang dicaplok Israel yang biasanya yang buasnya lebih dari binatang buas, tapi Oki tak berbuat apa-apa? Mohon pencerahannya Pak Kiai, terima kasih. Nah, Masya Allah, Palestina sesungguhnya ya, jadi berawal begini dulu ya. Palestina, atau mungkin kita supaya lebih lebih sehat gitu ya, sehat dalam pemahaman. Di situ ada Masjid Al-Aqsa. Itu satu ya, yang menunjukkan ada hubungannya dengan Masjidil Haram ya, dan itu diabadikan di dalam surat Al-Isra ya, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Siapa yang membedakan dua masjid ini gitu kan, maka sama dengan dia membedakan syariat Nabi Muhammad SAW, atau membedakan atau memisahkan hubungannya dengan nabi-nabi yang lain gitu ya. Ini kajiannya nanti di dalam Quran itu disebutkan ada seorang rasul yang diutus kemudian ditolak, maka di situ disebutkan mursalin, padahal cuma satu yang diutusnya. Itu menunjukkan kalau dia menolak satu rasul sama dengan menolak seluruh rasul yang ada. Oke, baik, kembali kepada persoalan tadi. Itu tadi di situ ada kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Yang kedua, Palestina dalam hal ini adalah Muslim. Dalam hal ini nanti kita lihat kalau dari sisi kemanusiaan, sebagai orang-orang yang terzolimi, sebagai orang-orang yang dirampas hak-haknya, ini adalah sikap ambigu atau double make gitu ya, memiliki muka dua, double dari kafir-kafir barat terhadap umat Islam. Mereka menyuarakan satu cinta, tapi ketika bicara Palestina, cinta nggak berlaku, gitu loh. Mereka menyuarakan hak asasi manusia, tapi ketika bicara tentang hak umat Islam dalam hal ini juga Palestina, mereka juga seakan-akan tidak pernah tahu, bahkan berupaya menutup-nutupi. Ketika Rusia menyerang kemarin, gitu kan, wah, dibahas mati-matian. Tapi ketika bangsa kera itu menjajah Palestina, maka tidak ada pembahasan. Ini maka umat Islam harus paham ya, bahwa kita boleh saja kategorinya
silent gitu ya, gerakan silent, gerakan diam. Tapi bukan berarti tidak bergerak, bukan berarti juga tidak ada kegiatan. Maka ini yang harus selalu kita ingatkan kepada umat Islam. Maka oleh sebab itu kalau kita lihat dalam data-data sejarah, saya kira kita menjadi tahu ya. Namun kemudian kita bisa melihat upaya-upaya orang-orang kufar. Saya menyebut orang kufar sajalah ya. Karena jelas kan nanti kalau menyebut orang kufar, yang dimaksudkan orang kufar tentu yang dimaksud adalah yang menentang Islam itu dulu. Saya tidak menyebut lebih luas dari itu, maksudnya lebih nama-nama selain itu, tapi saya sebut kufar Zionis. Ya, karena Zionis ini adalah, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Ada Zionis, ada Yahudi, ada Bani Israel, kemudian apalagi ada umat Musa. Gitu kan, Zionis. Oke, baik. Ini semuanya memiliki sifat-sifat yang berbeda. Bani Israel adalah keturunan Israel. Tapi dari keturunan Israel itu ada yang Muslim, ada yang memeluk ahli kitab. Ya, nah nanti ada kemudian yang mengikuti kerajaan dan pemahaman Yahuda yang disebut menjadi Yahudi nanti belakangan. Jadi Yahudi, ketika disebut Yahudi bisa berarti bahwa itu menunjukkan bangsa, tapi juga bisa berarti Yahudi adalah Yahudiah atau kepercayaannya, keyakinannya gitu ya. Oke. Adapun Zionis adalah sekelompok orang yang berupaya mengembalikan Bukit Zion. Bukit Zion itu Palestina, ada di Palestina. Dia akan diserahkan kepada bangsa Yahudi tadi. Dan Zionis ini tidak harus Yahudi. Bahkan bisa jadi ada umat Islam. Ya, selama dia mendukung gerakan pengembalian Zionis ini kepada Yahudi. Maka itu Zionis. Gitu ya, gerakannya disebut Zionisme. Jadi saya kira inilah kita harus menata, umat Islam harus menata ya, karena di satu sisi itu jadi perhatian kita, di internal kita juga perlu perhatian, maka jangan sampai energi kita habis ya untuk berdebat di antara kita, untuk saling menjegal, untuk saling merobohkan, untuk saling menghinakan. Jangan sampai itu. Maka dalam kajian-kajian saya biasanya saya mengutamakan tadi ya, kekuatannya adalah kekuatan persamaan di tauhid ya, persamaan atau ukhuwahnya di imaniyah dan islamiyah. Gitu ya, sehingga kemudian tenaga-tenaga energi-energi yang tidak semestinya dikeluarkan itu menjadi tersimpan untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan yang lebih besar seperti itu ya. Kalau kita berhadapan dengan sesama kita tidak tahu apakah kita syahid apa enggak, sesama kita sesama umat Nabi Muhammad. Jangan-jangan dua-duanya finnar sebagaimana yang diilustrasikan oleh hadis, gitu kan. Tapi kalau menghadapi mereka, para kufar, maka insya Allah dengan yakin bahwa kita insya Allah akan mendapatkan satu kemuliaan. Ya, jadi ini saya kira yang dapat saya kemukakan. Maka saya kira langkah-langkah ini, dan sekarang ada konferensi ini di Turki ya, sedang berlangsung sampai hari besok kalau tidak salah, sampai hari Ahad ya, konferensi tentang Al-Quds. Nah, ini tetap itu konsolidasi untuk membahas persoalan-persoalan umat dan kemanusiaan, saya kira ya. Demikian yang dapat saya kemukakan. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, Masya Allah ya Iwan Ahmad, ada ilmu baru ya tadi, apa itu Zionis, apa itu Yahudi, dan juga apa itu Bani Israel, dan juga umat Musa. Berbeda-beda itu semuanya. Dan Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Ummu Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz beserta segenap kru Rasil dan seluruh pendengar tergolong orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Amin, Allahumma amin. Amin. Seperti sudah Ustadz sampaikan, bahwa surga tingkatan tinggi ada di dalam perang membela agama Allah. Namun karena kita hidup pada zaman sekarang, bukankah masih banyak ladang jihad Pak Ustadz, seperti cari nafkah, cari ilmu-ilmu Islami atau taklim? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, dan mohon penjelasan sekali lagi tentang mujaddid. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, baik. Jadi kalau mujahid
sudah kita bahas ya kan, Iya. bahwa jihad fisabilillah itu jihad bisa berarti perang, tapi bukan satu-satunya pengertian ya. Jadi kalau kemudian itu ketika kita harus berhadapan dengan musuh-musuh muslimin yang menghinakan umat Islam, yang menodai agama Islam, maka kita harus sudah siap-siap berhadapan. Maka wajar kalau kemudian mujahidin itu jamak dari mujahid ya, disebutkan oleh hadis ini telah disediakan oleh Allah satu tempat 100 derajat itu lebih tinggi dibanding yang lain. Dan tadi disebutkan dari 2 derajat itu, 2 tingkatan itu seperti perbedaan jarak antara langit dan bumi. Ya, oke, baik. Itu yang harus dipahami. Bahwa ada jihad lain, iya. Maka oleh sebab itu nanti kenapa kita harus membagi amanat, itu di sini persoalannya. Ya, jadi umat Islam tidak bisa kalau bekerja sendirian. Maka umat Islam kenapa diperintahkan untuk saling merapatkan barisan itu di situ. Kenapa surat As-Saff, surat barisan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih, dan seterusnya. Itu ditemukan dalam 3 surat yang menarik. Pertama, Baroah, surat Taubah. Kedua, surat As-Saff. Baru kemudian wakafa billahi syahida, yang akhirnya wakafa billahi syahida itu di surat Al-Fat, di surat kemenangan. Jadi kalau begitu berarti kita harus bertobat, dan dapat dipahami kan begitu ya. Sekali lagi dapat dipahami itu bisa saja ada orang yang tidak memahami begitu. Jadi untuk bisa sampai kepada huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi dan seterusnya, itu bisa sampai kepada kemenangan, itu pertama satu taubat dulu. Baroah, putuskan hubungan saling menyayangi dengan kaum kufar, dengan musyrikin gitu kan. Satu. Yang kedua, bangun barisan. Sof, barisan. Kalau di dalam sholat, seorang imam akan meluruskan barisan. Sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah. Maka dalam kehidupan sehari-hari harus ada yang ngatur kayak begitu gitu loh ya, untuk bisa nanti waqafa billahi syahida, itu untuk bisa mendapatkan kemenangan. Maka sekali lagi benar. Jadi di zaman kita sekarang ini harus ada yang mendalami keislaman, harus ada yang tetap cari nafkah, harus ada yang tetap membangun syiar-syiar Islam, menyebarkan syiar-syiar Islam. Harus ada yang memang menggali tentang keilmuan, sains dan lain sebagainya. Yang nanti secara hukum ada fardu kifayah, awalnya fardu ain, kemudian menjadi fardu kifayah dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi dalam menghadapi itu semua, nanti jangan kita katakan begini. Ini kan di zaman kita kan jihad itu kan banyak. Betul, karena jihad banyak maka harus dibagi-bagi. Dibagi-bagi ini harus ada keterikatan. Karena kalau tidak dibagi tidak ada keterikatan berarti masing-masing. Berarti kekuatannya juga menjadi tidak ada pengikat, menjadi satu lidi saja. Nah, kalau ada ikatan maka menjadi sapu, bisa membersihkan lebih baik. Oke? Ini saya kira menjadi catatan ya. Jadi oleh sebab itu orang yang berjihad dengan berbagai lapangan, maka saya pernah katakan ada jihad di medan kerja. Ketika kerjanya itu hasilnya juga untuk membangun meninggikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, bukan untuk poya-poya, bukan untuk party, ya kan? Tapi untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya, di satu tentang. Adapun munjadid saya kira di persoalan mana yang kira-kira masih masih syubhat ya, tetapi saya kira mujaddid itu ya tadi orang yang mengembalikan menjadi baru, ya, tapi baru dalam pengertian bukan melakukan bid'ah. Misalnya begini. Orang tidak gemar membaca Quran. Orang tidak gemar untuk memperbaiki bacaan. Maka mujadid itu memperhatikan itu. Gimana caranya supaya umat kembali mencintai Quran. Itu satu contoh saja.
Kalau mujadid itu biasanya juga menyeluruh, bukan hanya dari sisi ajaran yang bersifat parsial, juz'iyah, tapi dia melihat Islam secara keseluruhan, kemudian dia formulasikan, dia tawarkan sehingga menjadi satu kajian yang mendorong umat menjadi lebih bertanggung jawab dan tertarik kepada syariat Islam. Ya, jadi intinya sih Munjadid itu tadi ya bukan hanya dari sisi misalnya begini. Kan kehidupan kita hari ini meskipun memang kita sudah jadi muslim sudah lama, tapi kita masih belum bisa meninggalkan diri dari riba. Kemudian ada orang gitu kan mengembalikan sikap untuk menjaga hartanya dengan hati-hati kepada harta yang halal dan hubungannya kepada satu sistem yang bagus, maka bisa jadi dia adalah mujadid. Gitu ya. Jadi mujadid itu sekali lagi asal katanya tadi ya memperbaharui gitu ya, yang sudah dikotori, memperbaharui yang sudah lusuh sehingga menjadi baru kembali. Demikian saya kira ya sebagai tambahan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Pak Ustadz, ini masih banyak pertanyaan yang Masya Allah, belum Masya Allah. dibacakan, namun kita jeda terlebih dulu Pak Ustadz. Baik, nah. Jangan kemana-mana Iwan Awad, kita akan kembali setelah nada takwa berikut ini. Tetap di Radio Silaturahim Rahim dan Rasul TV untuk Islam yang satu.
Radio Silaturahim dan Narsil TV untuk Islam yang satu. Kita kembali dalam kajian Tausiah sore, kajian Syarah Kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustadz Ahmad Soleh yang tadi sudah menyampaikan temanya tentang keutamaan jihad. Dan sudah banyak pertanyaan yang dijawab oleh Ustadz dan kita masih akan kembali melanjutkan untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Iwan Awad semuanya. Bagi Iwan Awad yang ada pertanyaan bisa dikirimkan ke layanan WhatsApp Rasil di 08111 999 ataupun yang melalui interaktif di 021 845 1512. Baik Pak Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya kita langsung lanjutkan saja. Pertanyaan dari Bapak Subhan di Sukabumi Pak Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ketika di zaman kekhalifahan dulu sering ada panggilan atau perintah jihad dari pemimpin kaum muslimin. Namun banyak orang yang tidak mengikuti jihad tersebut. Apakah itu termasuk berdosa orang-orang yang tidak mengiyakan panggilan jihad tersebut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Nah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Jadi, sebagaimana tadi saya kemukakan, jadi tidak harus seluruhnya pergi ke medan jihad, ke medan perang. Harus ada yang standby. Makanya tadi dikatakan, dimulai bahwa kita harus membangun satu sistem di mana amanat itu bisa dibagi-bagi. Ini amanat ini di sini, ini di sini, di sini. Sehingga tidak semua harus pergi perang. Nanti harus ada orang yang menasehati, mengkaji ilmu, memberikan nasihat kepada mereka yang baru pulang dari peperangan. Karena psikologi orang yang dari pulang perang itu berbeda dengan orang yang tidak di medan perang, ya. Maka harus ada taifah dari bagian dalam hal ini para ulama, ya, yang mengkaji Islam, tafakuh fiddin itu yang supaya mereka nanti orang yang pulang dari ini ada yang menetralisir kembali gitu loh, supaya tidak menganggap sama di medan perang dengan di medan medan normal gitu ya. Itu satu. Jadi apakah mereka jika itu sesuai dengan arahan siapa? Arahan khalifahnya, pimpinan umat Islam, maka itu tidak berdosa. Ya, karena dia menetafakuh fiddin juga sama jihad gitu loh. Nah, maka nanti dia yang lain pergi ke medan perang sebagai mujahid, dia mengkaji ilmu sebagai mujtahid. Gitu ya, bisa dipahami sekarang nih. Yang mujtahid berarti dia memfokuskan dari sisi keilmuan. Ya, dari sisi keilmuan dari mujtahid itu kemudian dia menghasilkan sebuah konsep baru. Nah, itulah yang dia bisa disebut juga sebagai apa tadi? Mujaddid. Karena dia memiliki konsep baru gitu kan dalam kajian-kajiannya. Nah, ini saya kira kecuali kalau memang dia ternyata dia tidak punya amanat lain, punya kemampuan untuk bisa berperang. Yang saya maksud kemampuan itu banyak faktor. Di antaranya katakanlah finansialnya, peralatannya dan lain sebagainya. Oke, kalau dulu di zaman Nabi itu kan peralatan maupun finansial, tapi kemudian nanti ada orang orang-orang dhaif, orang-orang fakir. Mereka justru ingin berangkat perang karena tadi betapa tingginya mulianya kedudukan orang mujahid fi sabilillah. Maka kemudian mereka mencari siapa tuh agnia. Agnia itu orang yang kaya tapi tidak bisa berangkat perang. Nah, maka perbekalannya diberikan kepada mereka. Nah, ini orang fakir ini Masya Allah ya. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Islam begitu tinggi. Tapi kemudian mereka ketika sahabat-sahabat pergi, mereka menangis. Kenapa menangis? Karena tidak punya perbekalannya. Ya, perbekalannya untuk bisa mengikuti jihad fisabilillah seperti itu. Ya, jadi ini saya kira sangat tergantung yang tidak ikut jihad ini latar belakangnya kenapa. Kalau keengganan karena menolak pergi jihad gitu kan, pergi tugas jihad, kita sebut tugas, itu maka dia berdosa. Tapi karena dia ditugaskan memang untuk menjadi seorang mujtahid, tafakuh fiddin, maka bukan persoalan itu, bahkan dia justru mendapatkan pahala. Bukan karena tidak ikut perang mendapat pahala, maksudnya karena dia tafakuh fiddin.
gitu ya. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Ibu Maya di Pasar Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita mengetahui bahwa ayah kita memiliki hutang kepada orang lain namun kita tidak tahu kepada siapa, sedangkan ayah kita sudah meninggal. Bagaimana cara kita membayarnya Pak Ustadz sebagai ahli waris? Nah, jadi menurut saya kalau kita tahu orang tua kita punya hutang, tapi kepada siapa berhutangnya tidak tahu. Oke, satu tuh. Apalagi nanti dilanjutkan berapa besaran hutangnya juga tidak tahu. Misalnya, Masya Allah, la haula wala quwwata. Niat baik dari ahli waris harus ada dulu. Itu yang pertama. Kalau memang mengetahui bahwa bapak kita, orang tua kita itu punya hutang. Gimana kalau tidak diketahui berhutang kepada siapa? Ya, apalagi di kita kan tidak terbiasa kalau piutang itu dicatat. Ada perjanjian, saya terima utang ini, saya terima uang sekian sebagai hutang. Kan jarang di kita. Padahal itu syariat. Salah satunya tadi bisa dilacak. Oh ini nih tanda bukti penerima hutangnya. Kalau sekarang, subhanallah. Banyak orang datang ngaku bahwa bapak kita punya hutang tuh bisa terjadi sekarang. Nah, maka oleh sebab itu akhirnya kan kita menghukumi zahir. Mana coba bukti intinya? Oh kan dulu kan gini. Nah itu terserah kita nanti ahli warisnya seperti apa. Kalau mampu dan menginginkan orang tuanya kan jadinya gambling. Tetapi sekali lagi syariatnya itu mesti ada mana buktinya. Gitu ya? Oke baik. Nah kalau itu sudah terjadi maka ahli waris harus menyediakan menyediakan harta warisan itu untuk bayar hutang. Kan dia tidak tahu kepada siapa dia harus membayarnya. Katakan bahwa dia berinfak, bersedekah. Dan pahala sedekah itu untuk bayar hutangnya. Nah, jadi ada satu hal yang menarik ketika kita tidak tahu karena bepergian jauh, kita nyeberang pulau gitu kan, sementara janji saya bayar hutang sudah hampir ini. Maka dalam kisah itu disebutkan dia niatnya bayar hutang tapi uangnya dimasukkan ke dalam pelampung, katakanlah mungkin sekarang masih jenis bambu lah atau yang biasa ngambang. Nah, terus diniatkan betul jumlahnya X. Nah, si yang menghutangkan juga dia berada di pantai. Maka kemudian sama-sama berdoa, yang tadi dia menunggu dibayar hutang, yang satu bayar hutang. Qadarullah dia di dalam kisah itu disampaikan, dia menerima. Ya, sehingga kemudian ini nih sudah dibayar ternyata alhamdulillah kan begitu. Besok pulangnya orang tersebut dari pulau tertentu itu kembali, kemudian dia hampiri dan minta maaf mau bayar hutang. Saya janji bulan kemarin begitu kurang lebih lah, atau misalnya tahun lalu saya bayar hutang tapi ternyata saya ada tugas keluar pulau. Nih saya mau bayar hutang. Kan kamu kan udah bayar ke saya. Saya udah terima kok uangnya. Nah, bisa terjadi seperti itu, ya. Jadi intinya bahwa ahli waris bisa menyisihkan sebagian dari kekayaan orang tua kita untuk membayarkan hutang tadi dengan cara tadi. Bisa memberikan sesuatu atas nama ayahnya. Ya, misalnya nggak tahu ya, tapi kira-kira hutangnya berapa ya? Katakan 10 juta. Ya paling tidak Anda bisa keluarkan 10 juta atau bisa lebih. Niatkan, ya Allah saya ini bersedekah, pahalanya untuk untuk ayah saya. Gitu kan? Kalau tahu kan jelas gitu. Tapi persoalannya tidak tahu, besarannya juga tidak tahu. Maka husnudzon inilah yang dipakai. Ya, dengan cara apa tadi? Dengan cara bersedekah. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Junaidi di BSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja Pak Ustadz, Nah. adakah Yahudi yang Islam? Mohon penjelasannya. Nah, Masya Allah. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya Masya Allah perlu pemikiran dan pemahaman. Baik. Sebagaimana tadi saya kemukakan, Yahudi bisa bermakna bangsa. Turunan Yahuda. Gitu kan? Tapi Yahudi bisa bermakna Yahudiyah, kepercayaan Yahudi. Adakah Yahudi yang Islam? Saya jawab ada.
Gitu loh. Jika dinisbatkan bahwa Yahudi itu adalah keturunan Yahuda. Maka tadi saya kemukakan Bani Israel itu ada, kalau sekarang itu sekali lagi nih, tadi yang tidak saya sambungkan belum ada kata penghubung ya. Bani Israel itu adalah keturunan Israel. Nah, jika sekarang masih ada, tadi dibagi menjadi ada yang Islam, ada yang non-Islam. Atau kalau kita mau menekankannya Bani Israel tadi, berarti ada yang Yahudi, ada yang non-Yahudi. Yahudiah maksud saya. Yahudiah itu sesungguhnya bisa bermakna agama Yahudi. Gitu ya. Oke, jadi itu maksud. Jadi kalau menyebut Quran ya Bani Israel, berarti ada yang Islam. Maksudnya tadi dalam rentetan sejarah, dulunya kan begini. Saya kembali kalau begitu ya. Dulu umat Nabi Musa itu adalah Muslim. Ketika mereka beriman kepada Nabi Musa. Ya, Muslim atau mukmin. Ya, maka Quran ada di antara ahli tafsir ketika ada ayat yang menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, maka ada yang dimaksudkan ya ayyuhalladzina amanu adalah kepada ahli kitab. Ya, kepada orang yang telah iman kepada Nabi Musa atau kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka dilanjutkan aminu billahi war rasul. Nah, imanlah kepada Allah dan Rasul. Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian ada di antara ahli tafsir yang memaknai bahwa ya ayyuhalladzina amanu yang dimaksud adalah mereka yang telah beriman kepada risalah nabi-nabi sebelumnya. Nah, oke, baik gitu ya. Nah, ada umat Nabi Musa, maka dalam hal ini umat Nabi Musa itu ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat dakwah itu adalah umat yang terus didakwahi oleh Nabi Musa. Ada umat yang telah memeluk Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Nah, itu umat Musa. Ya. Kemudian Bani Israel kembali, keturunan Israel itu nanti dalam perjalanannya ada yang mengikut Nabi Musa. Berarti Muslim, ada yang mengikuti kekafirannya, berarti kafir, kan begitu. Nah, nanti terus berkembang sampai kepada zaman Nabi Muhammad. Ada yang masih mempertahankan kepercayaannya, keyakinannya kepada sisa-sisa ajaran Nabi Musa. Ya, yang sering disebut dengan Yahudi tadi, gitu kan. Meskipun sekali lagi saya jelaskan dulu. Tapi juga ada yang memeluk ahli kitabnya itu yang satunya lagi, Nasrani. Tapi ada juga di antara Bani Israel juga yang memeluk ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, yaitu ajaran Islam sebagai penyempurna Islam sebelumnya. Nah, jadi bisa Bani Israel pun bisa paling tidak dianggap sebagai pemilik penganut ya 3 agama besar itu. Karena bisa jadi ada lagi keyakinan-keyakinan yang lain. Tapi saya kira dengan penjelasan ini dapat kita tangkap ya. Jadi kalau pertanyaan, adakah Yahudi yang memeluk Islam? Ada. Misalnya keturunan Abah Pulan itu kan misalnya. Nah, seperti itulah Abah Pulan ini ada yang Muslim maksudnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ada yang masih mengikuti ajaran sisa-sisa risalah Nabi Musa. Kenapa saya sebut sisa-sisa? Karena banyak campur aduk dan macam-macam. Kemudian juga yang mengikuti sisa-sisa ajaran Nabi Isa alaihissalam atau nabi-nabi sebelumnya. Ya, ini keturunan Abah Pulan. Abah Pulan itu nama orang. Nah, nama orang itu sekarang diganti Yahudi, seorang keturunan Yahuda. Pengikut Yahuda, bisa keturunan, bisa pengikut Yahudi itu. Nah, nanti kemudian dia memeluk Islam mungkin kalau nisbatnya dia keturunan Yahuda, keturunan Yahuda tapi agamanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai keder lagi. Ada itu anak keturunan Abah ini apa semuanya Muslim ya? Enggak, ya gitu kan. Ternyata ada data-datanya. Kalau seluruh Muslim berarti alhamdulillah. Jadi pertanyaannya seperti begini. Dan saya kira sekarang Yahudi banyak yang memeluk Islam. Di zaman Nabi sendiri Yahudi memeluk Islam ada. Ya, Abdullah bin Salam, ya kan? Itu dari Yahudi kemudian dia memeluk Islam. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian Bapak Junaidi jawaban dari Ustaz Ahmad Soleh ya.
Dan pertanyaan selanjutnya ini di luar tema Pak Ustadz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari wabarakatuh. Ibu Sofi di Pejaten. Pak Naam. Ustadz, apakah batal atau tidak wudhu kita jika setelah berwudhu kita menggunakan parfum yang mengandung alkohol? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Masya Allah. Oke, baik. Gini, tapi yang jelas uh, alkohol itu ikhtilaf ya, ikhtilaf. Ini ikhtilaf menghukumi alkohol. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Itu satu. Nah, apakah najis itu membatalkan wudhu? Kan begitu. Saya sekarang menggunakan paradigmanya yang menyatakan itu najis. Apakah ketika kita najis, wudhu kita batal? Tidak. Selama najis itu dibersihkan. Oke, nah bersihkan najisnya maka wudhunya tidak batal. Tetapi kalau najis itu menempel saat kita sholat, berarti sholatnya tidak sah, gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya batal atau tidak wudhu, tadi saya menggunakan yang ekstrim nih. Kalau saya menggunakan paradigmanya yang tidak mengatakan bahwa alkohol itu tidak najis, berarti nggak ada masalah. Kan begitu. Nah, begini nanti ini itu menarik sekali kajian-kajian semacam ini ya. Tetapi saya kira katakanlah ini adalah tambahan wacana dibanding wacana-wacana dari ustadz-ustadz yang lain gitu loh ya. Jadi saya kira seperti tadi. Jadi ada yang menghukumi alkohol itu najis, ada yang menghukumi alkohol itu suci. Bagi yang menghukumi najis berarti kan tinggal dibersihkan. Maka oleh sebab itu kalau mau wudhu, kalau Anda meyakini bahwa itu najis, kalau mau sholat jangan pakai parfum yang beralkohol. Itu persoalannya. Belum nanti begini juga. Jadi kan sesungguhnya kedudukan alkohol dalam parfum itu kan sebagai solvent. Dalam bahasa kimia itu solvent itu apa? Pelarut. Nah kalau sekarang juga, nah nanti begini. Aduh mohon maaf ya, saya mohon ampun pada Allah. Tetapi ini perlu disampaikan. Kalau solvennya bukan alkohol, apa? Misalnya hidrofuran. Nah, orang kimia mesti ngerti, gitu. Hidrofuran itu pelarut juga. Nah, persoalannya apa yang mengakibatkan alkohol ini najis kalau hidrofuran enggak, gitu ya. Nah, alkohol sendiri ikhwan dan akhwat sekalian, itu sesungguhnya nama kelompok sebuah zat kimia. Yang sering kita pakai itu adalah etil alkohol, etanol. Jadi etanol itu etil alkohol, gitu loh. Nah itu yang sering kita pakai untuk pelarut itu etanol. Yang sebut kita alkohol itu sesungguhnya etanol. Karena ada kelompok alkohol lain yang dikenal di kita yaitu metanol. Metanol itu dikenal di kita spiritus. Karena seperti itu sangat berbahaya, gitu kan? Maka dikasih warna biru. Ya, kalau diminum itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, kalau etil alkohol atau etanol bisa mengakibatkan saraf menjadi lemah, mabok, gitu kan? Oke, kembali. Nah, ini kan perkara. Jadi kalau kemudian tentu saya paham yang saya maksudkan ketika ditanya alkohol oleh masyarakat tentu yang dimaksud adalah etanol atau etil alkohol. Karena kelompoknya alkohol maka ada metil alkohol atau metanol yang dikenal oleh kita sebagai spiritus. Gitu ya. Oke, jadi begitu ya. Jadi kalau kemudian kita meyakini bahwa itu najis, maka sebaiknya kalau mau sholat parfumnya tidak dipakai. Oke. Tetapi kalau kemudian Anda berkeyakinan bahwa bahwa alkohol itu sebagai suci, berarti tidak ada masalah. Tetapi maksud saya tadi ternyata alkoholnya diganti dengan zat lain sebagai pelarut parfumnya, gitu kan? Maka kemudian kita menjadi tumak ninah, nggak ada masalah. Maka sekarang untuk menghindari itu biasanya ada parfum non alkohol. Nah, hanya tadi kepada sampai jatuh syak saja, ragu saja sesungguhnya, karena tentang alkohol ini kan ada orang melihatnya karena dari sisi persoalan-persoalan yang persoalan-persoalan yang menarik lah syariat itu. Misalnya begini, kalau kita mau bicara tentang alkohol, dalam tape, ya gitu kan, kita buat tape, ya itu salah satu hasilnya adalah kelompok alkohol tadi, gitu. Tetapi kemudian kan ada ulama yang membolehkan gitu memakan tape, karena kita sebenarnya berniat bukan bikin alkohol, tapi berniatnya bikin tape, kan gitu. Nah, maka ini menarik. Ini yang saya akan menarik itu karena saya secara pribadi
untuk mendudukan persoalan semacam ini memang perlu harus belajar lagi lah gitu ya. Untuk seperti tadi, kenapa tape boleh dimakan? Karena bukankah ada alkohol? Karena saat membuatnya tidak diniatkan membuat alkohol, tapi membuat tape gitu. Saya kira ini sebagai tambahan saja ya. Jadi wacana-wacana dalam paradigma pemahaman di kalangan, terutama di kalangan akademisi itu ya seperti itu. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaannya karena mereka beranjaknya dari sebuah pemikiran ilmiah, yang kadang pemikiran ilmiah itu adalah dalam bahasa kita pemikiran ra'yu gitu kan, tapi ini menjadi tuntutan pada akhirnya. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ini nampaknya satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Dibatasi waktu. Naam. Kembali datang dari Sukabumi, datang dari Ibu Nurlis Sofi. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, bagaimana cara menyadarkan saudara yang susah memaafkan anaknya sendiri? Syukron Pak Ustadz, terima kasih. Naam, Masya Allah ya. Sekali lagi, kalau bicara tentang itu kan semuanya hidayah dari Allah. Pokoknya memang kita fokus berupaya semampu kita, apa yang kita pahami, nasihati, sampaikan. Ya, misalnya itu tadi orang tua yang susah memaafkan anaknya kan gitu ya. Iya. Masya Allah. Misalnya kalau saudara kita, kalau katakanlah itu mak-mak yang ibunya yang tidak bisa memaafkan, misalnya, cek, gitu kan kalau orang sungguhnya begitu. Atau kita memang sebagai orang tua harus luas luas itu ya luas pengampunan, luas harus memaafkan, ya, harus jembar pangampura, jembar pangampura. Iya tadi luasnya cara memaafkan. Karena bisa jadi ketika kita memaafkan itu kita telah memotong siklus keburukan. Apa ini maksud dengan siklus keburukan? Karena bisa jadi begini. Ketika ibunya atau orang tuanya tidak memaafkan, maka mengakibatkan anaknya juga nanti memiliki sifat-sifat yang tidak bagus. Ya, maka bisa jadi ibu bapaknya atau anaknya tadi tidak akan memaafkan kalau anaknya juga bersalah, gitu. Nah, maka kalau kemudian kita hari ini memaafkannya dengan harapan sampai disitulah rantai keburukan itu hanya sampai di situ, karena sudah dimaafkan, kemudian didoakan, mudah-mudahan anak kita. Tapi ini teoritis ya, karena tidak semua orang bisa memaafkan rasa sakit itu, kecuali hamba Allah yang ditolong oleh Allah, gitu, yang mengerti tentang hakikat penciptaan dirinya, bahwa kemudian benar dia punya hak dari anak-anaknya, iya, tapi dia tahu bahwa anaknya adalah darah dagingnya. Gitu, oke? Sehingga kemudian dia akan berupaya agar Allah memberikan kebahagiaan kepada anak-anaknya. Orang-orang semacam inilah yang akan mampu gampang memaafkan anak-anaknya. Tapi kalau kemudian kita sebagai orang tua sebagai orang tua masih mengharapkan bakti dari anak, karena memang juga punya hak gitu ya, bakti dari anak-anak, kemudian anak-anak ini tidak berbakti, maka ini menjadi masalah biasanya. Ya, maka oleh sebab itu tidak gampang untuk menjadi orang yang ikhlas. Jadi dia ngurus anak itu ya ikhlas saja. Bukan karena ingin dibalas oleh anaknya, gitu kan? Dari situ persoalan, ya. Maksud saya persoalan itu sesuatu yang harus dipahami bahwa sesungguhnya semestinya kita melakukan kebaikan-kebaikan itu ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Karena itu akan berdampak positif kalau ikhlas. Tapi kalau mengharapkan balasan termasuk dari anak, maka seringkali kita kecewa. Karena kecewa bisa jadi kita akan berat untuk bisa memberi maaf kepada manusia. Dalam hal ini kepada anak kita sendiri. Gitu ya, maka oleh sebab itu nasihati saja. Apa yang kita bisa selain kita doakan, ya, semoga dia dibukakan pintu maafnya, kemudian juga kita memberikan masukan-masukan, karena itu akan berdampak positif kepada anak cucunya nanti insya Allah dengan memberi maaf. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab.
Baik Pak Ustadz, ada kesimpulan dari pembahasan kita sore hari ini? Baik, kesimpulan pada kesempatan ini adalah pertama bahwa jihad atau ya mujahidin fi sabilillah telah disediakan makomnya, kedudukannya ya, makanahnya itu adalah makanah yang begitu tinggi, begitu mulia. Bahkan disebutkan memiliki ada 100 derajat, 100 tingkatan. Maka oleh sebab itu kita selalu berbaik sangka kepada diri kita, kepada anak didik kita, anak-anak kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh di jalan Allah, sehingga kalau terjadi sesuatu sebagaimana yang digambarkan tadi, terjadi kriminalisasi argumentatif yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita menjadi siap untuk menghadapi yang demikian itu. Demikian yang dapat saya simpulkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwad kajian tausiah sore, kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Soleh. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah ilmu, wawasan bagi kita semua dan juga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selalu mendoakan guru kita Ustadz Ahmad Soleh agar selalu diberikan kesehatan agar bisa terus menyampaikan ilmunya bagi kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Iwan Ahwad semuanya sudah menyampaikan atensi dan pertanyaannya, dan juga kami ucapkan mohon maaf kepada Bapak Abdullah di Depok, kepada Bapak Bayu dan juga kepada Bapak Hafiz yang belum sempat terbacakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Saya dari studio Fajar Hidayat ditemani Yusuf Sebangkit dan juga Muhammad Teza di meja suci Rasul TV. Mohon undur diri. Mari kita akhiri saja kajian sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.